Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erlin Suliana. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengentry jurnal atau memasukkan transaksi ke dalam aplikasi MyAppAccounting. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuka aplikasi MyAppAccounting-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita klik menu Open. Nah, kemudian kita cari file yang sudah kita buat kemarin. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih opsi yang ketiga, kemudian kita klik Continue, kemudian kita klik OK, kita klik No. Nah, jika tampilannya sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung memulai untuk mengerjakan transaksi yang terjadi di PD Pelangi. Nah, kita menuju transaksi yang pertama, yaitu bukti pengeluaran kas, di mana PD Pelangi mengeluarkan kas sebesar 2.500.000 untuk pembayaran gaji karyawan di bulan November yang dibayarkan kepada karyawan PD Pelangi. Untuk mengentry transaksi ini ke dalam aplikasi MyAppAccounting, caranya kita klik banking, kemudian kita pilih spend money. Nah, setelah itu kita rubah account menjadi cash in bank. Setelah itu kita isi check when number dengan nomor bukti transaksi, yaitu BKK 12-1, kemudian kita tab, nah di tanggal kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2020. Nah, setelah itu kita tab, kemudian di kolom amount kita isi dengan jumlah yang ada di bukti transaksi, yaitu 2.500.000. Setelah itu kita tab. Nah, di memo kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Kemudian di kolom account ini kita isi dengan expense payable. Setelah itu kita use account. Nah, kita tab. Setelah sudah, kita pastikan di kolom out of balance-nya ini sudah Rp0. Jika sudah, kita bisa klik record. Selanjutnya, kita ke transaksi yang kedua, yaitu transaksi voucher kas kecil, di mana PD Pelangi membayarkan uang sejumlah Rp675.000 untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan yang dibayarkan kepada percetakan Olimpia di Jalan Supratman nomor 21 Bandung. Nah, untuk menginput transaksi voucher kas kecil ini caranya kita pilih banking, kemudian kita klik spend money. Nah, di account ini kita pilih petty cash, kemudian kita use account. Nah, setelah itu kita isi check when number-nya dengan, jangan lupa teks inklusifnya kita hilangkan. Kita isi check when number-nya dengan nomor bukti transaksi W12-1, kemudian tanggalnya kita isi dengan tanggal transaksi tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Setelah itu pada kolom amount kita isi dengan jumlah yang ada di bukti transaksi, yaitu Rp675.000. Kemudian kita tab. Nah, setelah itu di kolom memo kita isi dengan pembayaran brosur iklan. Nah, setelah itu di kolom account kita isi dengan advertising expense. Setelah itu kita tab. Nah, kita pastikan di kolom out of balance-nya itu sudah Rp0. Jika sudah, kita klik record. Selanjutnya,
Kita ke transaksi yang ketiga, yaitu ke bukti penerimaan kas, di mana PD Pelangi menerima uang sejumlah Rp34.100.000 yang diterima dari Teknokomputer atas pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November tahun 2020. Nah, untuk mengerjakan bukti transaksi ini ke dalam aplikasi Map Accounting, caranya kita klik Sales, kemudian kita pilih Receive Payment. Setelah itu, pastikan deposito account-nya sudah terisi dengan cash in bank. Jika sudah, kita pilih customer-nya, yaitu Teknokomputer. Kemudian kita use account, dan jika sudah seperti ini, kita isi ID-nya dengan nomor bukti transaksi, yaitu BKM 12-1. Kita tap saja, kemudian tanggalnya kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 3 bulan 12 tahun 2020. Kemudian kita isi amount receive-nya, sejumlah yang ada di dalam transaksi, yaitu Rp34.100.000. Kemudian kita tab sampai kolom out of balance-nya itu Rp0. Jika sudah seperti ini, tandanya kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu kita ke transaksi yang keempat, yaitu voucher kas kecil. Di mana PD Pelangi membayarkan uang sejumlah Rp975.000 untuk keperluan pembayaran rekening listrik bulan November, kemudian rekening telepon bulan November. Dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom. Nah, untuk mengerjakan voucher kas kecil ini ke dalam aplikasi My Accounting, itu caranya kita klik banking, kemudian kita pilih spend money. Setelah itu kita rubah account menjadi petty cash. Jika sudah, kita isi check when number-nya dengan nomor bukti transaksi, yaitu V12-1, kemudian tanggalnya kita isi tanggal terjadinya transaksi, tanggal 4 bulan 12 tahun 2020. Kemudian kita isi amount-nya sejumlah Rp975.000. Jika sudah, kita isi memonya dengan pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November 2020. Jika sudah, di kolom account ini kita isi dengan telepon and electricity expense. Kita tap saja. Nah, jika sudah, kita pastikan out of balance-nya itu Rp0. Jika sudah, kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu kita ke transaksi yang kelima, yaitu ada faktur penjualan. PD Pelangi menjual sejumlah barang kepada Transkomputer dengan rincian seperti yang ada di soal ini. Nah, untuk menginput transaksi ini ke dalam aplikasi My Accounting, caranya kita klik Sales, kemudian kita pilih Enter Sales. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih customer terlebih dahulu. Di situ Transkomputer. Nah, di sini kita rubah termnya menjadi N/30. Kemudian teks inklusifnya kita hilangkan checklistnya. Setelah itu kita klik invoice-nya untuk mengisi nomor bukti transaksi, yaitu F12-1. Tanggalnya kita isi tanggal terjadinya transaksi, tanggal 6
bulan 12 tahun 2020. Kemudian kita klik layout. Nah, yang tadinya service kita rubah menjadi item. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita bisa isi column shape ini dengan quantity atau banyaknya barang yang dibeli. Yang pertama itu ada 9 buah. Kita tap saja. Item number-nya 1, 2. Kemudian jika sudah seperti ini kita tap. Nah, maka akan otomatis muncul IBM P230. Kita rubah price-nya, yang tadinya 16 juta, kita rubah sesuai yang ada di transaksi, yaitu 18 juta. Kemudian kita tap sampai ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu jenis barang yang kedua itu sebanyak 7. Kita tap lagi. Nah, tipenya A6. Jika sudah seperti ini, kita bisa tap. Nah, maka akan muncul secara otomatis. Kemudian kita rubah price-nya menjadi 14 juta. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat ke bagian balance due-nya. Jika sudah sesuai dengan yang ada di jumlah transaksi, maka itu sudah menandakan betul. Jika sudah, kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu kita ke transaksi yang ke-6, yaitu ada nota kredit. Untuk menginput nota kredit ke dalam aplikasi Web Accounting, caranya kita klik sales, kemudian kita klik enter sales. Nah, di sini kita pilih customer-nya, yaitu Transkomputer. Nah, setelah seperti ini, kita isi saja seperti biasa. Tap saja. Nah, untuk mengisi shape, jika dia retur penjualan, maka diawali dengan tanda min. Itu yang pertama, min 2. Kita tap saja. Item number-nya 1, 2, 3. Kemudian kita tap. Maka dia akan otomatis. Kemudian kita rubah harganya. Yang kedua, minus 1. Harganya 14 juta. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan merubah yang tadinya sales menjadi sales return di jurnalnya. Nah, di sini kan masih sales, kita rubah menjadi sales return. Sama yang barang jenis kedua juga, kita rubah menjadi sales return. Jika sudah seperti ini, kita lihat balance due-nya apakah sudah sesuai yang ada di transaksi. Jika sudah, kita bisa klik record. Selanjutnya kita klik register. Nah, kita pilih return and credit. Kita klik apply to sell. Selanjutnya kita isi ID-nya dengan nomor bukti transaksi NK12 strip 1, kemudian tanggalnya 07 bulan 12 tahun 2020. Nah, di amount applied-nya kita klik. Nah, kita tap saja sampai out of balance-nya 0 rupiah. Jika sudah 0 rupiah, kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu ke transaksi yang ke-7, yaitu di sini ada bukti pengeluaran kas. PD Pelangi mengeluarkan kas sebesar Rp23.100.000 yang dibayarkan kepada PT Makmur Jaya untuk pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 November tahun 2020. Untuk mengentry
transaksi ini ke dalam aplikasi My Accounting, caranya kita klik purchase, kemudian kita klik buy bill. Nah, di sini kita pastikan akunnya sudah cash in bank. Jika sudah, kita pilih suppliernya. Kita pilih PT Makmur Jaya. Nah, jika sudah seperti ini, kita isi check number-nya dengan nomor bukti transaksi, yaitu BKK 12 strip 2, kemudian kita tip saja tanggalnya, kita isi dengan tanggal transaksi, tanggal 9 bulan 12 tahun 2020. Kemudian kita isi amount-nya sejumlah Rp23.100.000. Jika sudah, kita tip saja. Nah, pastikan di out of balance-nya itu sudah Rp0. Jika sudah seperti ini, kita bisa record. Selanjutnya yaitu di transaksi 8. Ini ada jurnal pembelian, di mana PT Angkasa membeli sejumlah barang kepada PT Lodan. Untuk menginput transaksi ini ke dalam aplikasi My Accounting, caranya kita klik purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Nah, di sini kita pilih suppliernya, yaitu PT Lodan. Setelah muncul seperti ini, kita rubah termnya menjadi N/30. Kemudian teks inklusifnya jangan lupa kita hilangkan checklistnya. Setelah itu kita isi nomor bukti transaksi, yaitu F05. Kemudian kita tip saja, tanggalnya kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu 10 Desember bulan 12 tahun 2020. Kemudian kita klik layout, nah kita rubah menjadi item. Kemudian kita klik OK. Setelah sudah seperti ini, kita bisa isi kolom bill, isi dengan banyaknya barang yang dibeli, yaitu kuantitinya. Sebanyaknya barang yang pertama itu 11, kemudian kita tap saja. Item number-nya, tap, maka dia akan muncul secara otomatis. Nah, price-nya kita tulis 16 juta. Kita tap. Yang kedua yaitu 10 unit. Harganya 12.500.000. Jika sudah seperti ini, kita lihat di kolom balance due-nya sudah sesuai dengan jumlah yang ada di transaksi. Jika sudah, kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu kita ke transaksi yang ke-9 di mana ada bukti penerimaan kas. Untuk menginput transaksi bukti penerimaan kas ini, caranya kita klik sales, kemudian kita pilih receive payment. Nah, setelah itu pastikan deposit account-nya sudah terisi dengan cash in bank. Kemudian kita pilih customer-nya. Di situ ada trans komputer. Nah, kita isi ID-nya dengan nomor transaksi yaitu BKM12 strip 2. Kemudian kita tap, tanggalnya isi dengan tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Kemudian di kolom amount receive kita isi dengan 231 juta. Kita tap saja. Nah, jika out of balance-nya sudah Rp0, kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu kita ke transaksi yang ke-10, yaitu ada nota kontan atau penjualan tunai. Untuk menginput nota kontan ini ke dalam aplikasi My Accounting, caranya kita klik sales, kemudian kita ke enter sales. Kita pilih customer-nya. Berhubung di sini penjualan tunai belum ada, kita klik new. Kemudian kita isi namanya, yaitu penjualan tunai. Kemudian kita enter. Nah, card ID-nya kita isi dengan
C005. Setelah itu kita oke saja. Kemudian kita masukkan penjualan tunai. Nah, jika sudah seperti ini, kita untuk termnya ini tetap COD. Nah, jangan lupa kita cek teks inklusifnya, jangan sampai terchecklist. Kemudian invoice-nya kita isi dengan nomor transaksi yaitu KN 01. Kita tap, tanggalnya itu 13 Desember tahun 2020. Kemudian di kolom ship kita isi dengan kuantitinya. Yang pertama itu 7 buah. Kita tap saja item number-nya. Kemudian kita bisa tap, kemudian kita rubah price-nya. Harganya 18 juta. Jika sudah kita tap sampai ke bawah. Nah, barang selanjutnya sebanyak 8 buah. Kemudian kita tap, isi item number-nya. Kemudian kita rubah price-nya, yaitu 14.500.000 rupiah. Jika sudah, kita tap. Nah, pastikan balance-nya sudah sesuai dengan jumlah yang ada di transaksi, yaitu sebesar 266.200.000 rupiah. Jika sudah seperti ini, kita lihat payment method-nya, itu cash. Kemudian kita klik record. Nah, selanjutnya kita klik payment. Nah, di sini kita isi ID-nya dengan KN01. Kemudian kita tap tanggalnya 13 bulan 12 tahun 2020. Setelah itu kita isi amount receipt-nya dengan sejumlah yang ada di nota kontan ini. 266. Kemudian kita tap saja. Nah, jika out of balance-nya sudah 0 rupiah, kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu kita ke transaksi yang ke-11, yaitu ada faktur penjualan. Caranya kita klik sales, kemudian kita klik enter sales. Nah, kita pilih customer-nya. Di sini ada Tekno Komputer. Nah, jika sudah seperti ini, kita ubah terminnya menjadi N/30. Kemudian pada kolom teks inklusif, kita cek apa di sini harus sudah hilang tanda checklist-nya. Kemudian kita klik invoice-nya, kita isi dengan F12, tip 2. Setelah itu tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 18 Desember tahun 2020. Kemudian kita tap. Nah, di kolom ship ini kita isi dengan kuantitinya. Yang pertama yaitu 6 buah. Kemudian kita tap. Nah, di sini item number-nya. Kita tap lagi. Kemudian price-nya dirubah menjadi 18.500.000. Kemudian kita tap lagi sampai ke bawah. Yang kedua 4 buah. Item number-nya. Kita tap lagi, kemudian kita rubah price-nya menjadi harga 15 juta. Jika sudah, kita cek balance dulu-nya apakah sudah sesuai dengan jumlah yang ada di bukti transaksi. Sudah sama ya teman-teman, kita bisa klik record. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-12, yaitu ada bukti pengeluaran kas.
Nah, untuk menginput bukti pengeluaran kas ini, caranya kita klik purchase, kemudian kita klik buy bills. Nah, setelah itu kita pilih suppliernya. Di sini ada PT Rodan. Kita use account. Kemudian kita isi check when number-nya dengan nomor bukti transaksi yaitu BKK 12-3. Kemudian kita tab tanggalnya diisi dengan 19 Desember tahun 2020. Kemudian di kolom amount kita isi dengan 286 juta. Kemudian kita tab saja. Nah, pastikan out of balance-nya ini sudah Rp0. Jika sudah, kita bisa klik record. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-13, yaitu ada voucher kas kecil. Nah, untuk mengerjakan voucher kas kecil ini, caranya kita klik banking, kemudian kita klik spend money. Setelah itu, kita rubah akunnya menjadi petty cash. Kemudian kita isi check number-nya dengan P12-3. Kemudian kita tab tanggalnya, yaitu tanggal 20 bulan 12 tahun 2020. Amount-nya kita isi Rp800.000. Kemudian kita tab. Nah, di sini memo kita isi dengan pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Pengambilan uang untuk pribadi. Setelah itu kita tab. Nah, di kolom akun ini kita isi dengan undian drawing. Kemudian kita tab. Nah, kita pastikan di out of balance ini sudah Rp0 jika sudah kita klik record. Selanjutnya yaitu ada transaksi yang ke-14, yaitu bukti pengeluaran kas. Untuk mengerjakannya, kita klik banking, kemudian kita klik spend money. Nah, di sini kita rubah menjadi cash in bank. Nah, setelah itu kita isi check when number-nya dengan BKK 12-4. BKK 12-4. Kemudian kita tab. Nah, tanggalnya kita isi tanggal 24 Desember tahun 2020. Amount-nya kita isi dengan Rp19 juta. Jika sudah kita tab, nah di memo ini kita isi dengan pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Jika sudah, kita klik account yang di sini, kemudian kita isi dengan ini. Kemudian kita tab. Jika sudah, kita lihat out of balance-nya ini sudah harus Rp0. Jika sudah, kita bisa klik record. Selanjutnya, transaksi yang terakhir yaitu transaksi yang ke-15, yaitu ada CP Setia Abadi. Nah, ini namanya jurnal pembelian. Untuk menginput ke dalam aplikasi MyAccountting, caranya kita klik purchase, kemudian kita klik enter purchase. Nah, di sini kita pilih namanya CV Setia Abadi. Kemudian untuk terminnya kita rubah menjadi yang ke-30. Nah, pastikan teks inklusifnya tidak terchecklist. Jika sudah, kita isi purchase dengan
nomor bukti transaksi yaitu F06. Setelah itu kita tap tanggalnya, dirubah menjadi tanggal 26 Desember bulan 2020, tahun 2020. Kemudian kita tap, nah di sini bulannya kita isi. Yang pertama itu 12 buah, kita tap saja. Kemudian kita isi item number-nya. Kita rubah. Price-nya menjadi 16.400.000 rupiah. Kemudian kita tap. Nah, selanjutnya itu ada 11. Kemudian kita tap lagi. Item number-nya jangan lupa. Kita rubah harganya menjadi 12.400.000 rupiah. Ini kita tap lagi. Jika sudah seperti ini, pastikan pada kolom balance sheet itu sudah sesuai dengan yang ada di transaksi ini. Sudah seperti ini, kita bisa klik record. Nah, teman-teman, seperti itu penjelasan tentang bagaimana cara menginput atau mengentry transaksi yang terjadi di PD Pelangi ke dalam aplikasi My Accounting. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak atau ada kekeliruan di dalam penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.